Sejauh ini kita mengikuti ya prosesnya dari awal pembukaan pendaftaran gitu, lalu prosesnya kita lihat cukup transparan, kita bisa mengikuti mulai sampai ada shortlist dan seterusnya. Kami rasa sebenarnya dari sisi proses kita yakinlah dengan sistem penunjukan yang sudah ada gitu. Sebelumnya juga sebagai asosiasi kita sudah bertemu dengan Pak Hasan dan beliau sebagai individu yang cukup terbuka. Jadi kami rasa kalau dari industri nggak ada kekhawatiran spesifik ya terhadap Pak Hasan sebagai individu yang menjadi DKOJK untuk aset kripto gitu. Baik, kalau dari kacamata Anda sendiri, sebetulnya apakah ada optimisme begitu ya bagi ekosistem dan juga utamanya mungkin industri kripto di Indonesia ini bisa terus berkembang? Oh tentu Mbak Sinta. Sebenarnya kalau kita di asosiasi, kita banyak coba berkomunikasi dengan forum-forum tingkat Asia Tenggara gitu. Jadi kalau ngomong Indonesia ataupun negara-negara di Asia Tenggara, sebenarnya ekosistemnya terus berkembang gitu ya. Dari sisi pelaku usaha, mereka banyak melakukan inovasi dan mulai memberikan banyak value kepada usersnya. Meskipun saya rasa pertanyaan ini muncul karena biasanya kalau pandangan umum secara mendasar, kalau ngomongin ekosistem kripto penilaiannya hanya terbatas pada harga gitu ya. Tapi sebenarnya sekarang ini kalau kita lihat kembali di Asia Tenggara justru terus banyak berkembang dan ekosistemnya kalau kita bahas dari kalimatnya ekosistem sebenarnya tidak hanya kripto sebagai untuk trading gitu. Jadi kalau ditanya optimisme tetap optimis. Kita lihat bersama nih ke depannya seperti apa. Baik, artinya Anda cukup optimis begitu ya dengan perkembangan kripto di tanah air. Tapi untuk saat ini Mbak Asih, sebetulnya bagaimana proyeksi aset kripto ya? Apakah sebetulnya masih stagnan? Karena kalau dilihat memang tetap belum banyak sentimen yang mendukung artinya untuk industri kripto di tanah air. Walaupun memang kita sudah sama-sama ketahui ya bahwa sekarang ini sudah ada DKOJK yang terpilih yang tentunya nanti akan melakukan pengawasan-pengawasan terhadap aset-aset keuangan yang seperti misalnya kripto. Hmm, Kembali Mbak Sinta, memang kalau saat ini kita berfokus pada harga, memang terlihatnya seperti kok tidak ada perkembangan gitu ya. Tapi mungkin kalau saya boleh kasih contoh, berefleksi ke kita sebagai negara Indonesia gitu ya, kita sudah sangat terbiasa menggunakan super apps untuk fintech yang saat ini kita gunakan dalam melakukan transaksi gitu ya. Bahkan saat ini di handphone saya pribadi banyak sekali aplikasi tersebut gitu ya. Kripto, kenapa saya bilang ini menjadi proyeksi yang positif? Karena kripto menawarkan sebuah transaksi yang bakal lebih mudah lagi, memberikan benefits yang lebih mudah lagi. Gimana transaksi sekarang tidak terbatas hanya dalam satu platform gitu. Bahkan di belahan dunia manapun kita pergi kita bisa melakukan transaksi gitu ya. Dan yang menarik saya rasa satu kripto itu adalah nilainya yang seragam. Dalam arti kalau kita ngomongin kripto misalnya satu Bitcoin di belahan dunia manapun nilainya sama gitu. Jadi ini saya melihat proyeksi ini masih sangat possible apalagi di Indonesia. Kita tahu orang Indonesia sangat suka sesuatu yang sifatnya baru, sesuatu yang sifatnya bisa memberikan benefits, values dan apalagi saya lihat banyaknya evolusi keuangan saat ini justru banyak sangat merubah kebiasaan kita dalam melakukan transaksi. Bayangkan kita melakukan transaksi sekarang sudah tidak terbatas hanya di satu negara. Itu saya rasa kenapa proyeksi ini bisa menjadi sangat positif ke depannya. Baik Mbak Asih, di tengah berbagai artinya tantangan begitu ya yang dihadapi oleh industri kripto, kita sebut saja misalnya yang baru-baru ini terjadi begitu ya, terjadi di kasus Binance, artinya kan ini cukup meruntuhkan kepercayaan begitu terhadap industri kripto itu sendiri. Nah, bagaimana Anda melihat apakah apa yang terjadi terhadap Binance ini dapat menjadi sentimen negatif yang cukup berkepanjangan bagi industri kripto khususnya untuk di tanah air? Ya, saya rasa itu memang tidak bisa dipungkiri ya Mbak Sinta dalam arti saat ini tidak hanya yang terjadi dengan apa yang kemarin FTX dan seterusnya dan Binance dan seterusnya, tapi banyak sekali isu yang terjadi di beberapa belakangan tahun ini dan justru yang positif saya rasa terutama kalau kita ngomongin regulator Indonesia adalah isu ini menjadi bahan belajar yang sangat baik gitu ya. Jadi kita banyak melakukan komunikasi, diskusi dengan lembaga kementerian terkait hal ini, terutama dari sisi pengawasan untuk melihat seperti apa resiko yang mungkin muncul dan bagaimana kita bisa memitigasi gitu. Jadi justru saya melihat isu-isu ini ya menjadi sebuah tantangan tersendiri, terutama untuk stigma terhadap kripto tadi ya, sentimen negatif dan seterusnya. Tapi di satu sisi menjadi bahan pembelajaran dalam pembuatan regulasi yang menjadi lebih baik gitu. Jadi dari sisi kami, yes pasti akan mempengaruhi, tapi di satu sisi juga membantu industrinya menjadi lebih mature, lebih dewasa gitu. Baik, tapi bagaimana sebetulnya Anda melihat regulasi terkait dengan industri kripto di tanah air selama ini? Artinya yang sudah berjalan dan sudah ada. Baik, kalau saya ditanya seperti itu sebenarnya dianggap ideal sebuah regulasi masih banyak proses yang harus dilalui Mbak Sinta.
Dalam arti saat ini kemarin ya sebelum ada Undang-Undang P2SK kan memang sebagai komoditas sekarang berkembang menjadi kripto itu sebagai instrumen keuangan misalnya gitu. Jadi dengan regulasi yang ada saya rasa values yang bisa ditawarkan oleh kripto menjadi lebih baik. Kalau dulu hanya sebatas komoditas, sekarang bisa menjadi instrumen keuangan. Berarti definisinya harus lebih luas dan seperti apa ini masih kita tunggu juga dengan peraturan yang OJK nanti ke depan. Tapi satu sisi saya rasa yang kembali yang bisa diapresiasi adalah selama diskusi dan perkembangan regulasi ini industri selalu dilibatkan gitu sehingga kita bisa menyampaikan concern kah atau sesuatu yang kita anggap positif untuk perkembangan ekosistem di Indonesia. Jadi regulasi yang ada apakah 100% ideal? Saya tidak, semua negara masih mengembangkan regulasi terkait kripto, tapi di satu sisi dengan terlibatnya industri menjadi sangat positif gitu.